Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang berbahagia sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel yang kita cintai, Sinau Hukum Melek Hukum SHMH. Dan kali ini pada video yang ke-400. Video ke-400 ini kita akan membahas pasal 617. Akan saya bacakan karena cukup panjang ini bunyinya, tapi sebetulnya simple. Bunyinya aja yang panjang tapi simple gitu kan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, jika ketentuan pidana dalam undang-undang di luar undang-undang ini menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam undang-undang ini. Maksudnya adalah demikian. Apabila ada undang-undang di luar sana, undang-undang ABCD terserah undang-undangnya, namun di dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan pasal dalam KUHP lama. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana itu disebut saja dari kemarin kan kita menyebutnya adalah KUHP lama kan gitu kan. Itu disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam undang-undang ini jika ada undang-undang yang mencantumkan pasal-pasal KUHP lama. Nah, untuk sedikit informasi bahwa Peraturan Hukum Pidana atau maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu dulu tidak serta-merta berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ada Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan gitu kan. Ada bagian-bagian karena terkait dengan kehidupan bernegara kan ada tambahan juga, ada Irian Jaya dan sebagainya kan. Nah, kemudian muncul Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang intinya undang-undang itu adalah tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP lama di seluruh wilayah Indonesia. Itu maksudnya itu. Jadi kalau ada istilah ada pencantuman pasal bahasa saya di undang-undang di luar undang-undang KUHP baru ini, maka seluruhnya mengikuti atau disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam undang-undang ini. Seperti saya katakan bahwa undang-undang KUHP baru ini adalah ibunya undang-undang, Oke. Nanti akan ada pasal yang terkait dengan ini, misalnya contoh pengertian benda dan sebagainya, pengertian korporasi itu akan ada di dalam pasal ini. Pasal 618, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan, ini saya tandain dulu peradilan, menggunakan ketentuan undang-undang ini kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Nah ini kan, ini asas hukum. Asas hukum kalau ada perubahan undang-undang maka yang digunakan adalah undang-undang yang lebih menguntungkan. Contoh, pada kejadian, sudah pernah saya contohkan, ada kejadian A melakukan perbuatan melanggar undang-undang khusus, gitu kan, melanggar undang-undang khusus atau melanggar KUHP lama, namun pada saat proses peradilan adalah mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan di peradilan. Ini dalam proses ini kemudian melampaui tanggal 2 Januari tahun 2026. Maka ketentuannya itu tetap menggunakan KUHP baru. Ya kan? Karena yang udah lama tidak berlaku lagi, sudah dicabut oleh KUHP baru ini. Namun demikian, kalau yang aturan lebih lama, kalau KUHP lama
lebih menguntungkan si tersangka, lebih menguntungkan si terdakwa menggunakan KUHP lama walaupun sudah tidak berlaku. Itu maksudnya. Nah, ini jadi begini, asas hukumnya sebetulnya memberikan hukuman yang teringan terhadap terdakwa. Hukuman yang teringan terhadap terdakwa, tapi kadang masyarakat kita apa-apa maunya berat, apa-apa maunya berat, apa-apa maunya berat, itu kan, ya kan. Namun asas hukumnya adalah demikian. Saya ulangi lagi, bunyi pasal 618. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Jadi ada tindak pidana sebelum 2 Januari 2026, prosesnya pakai KUHP lama. Masuk 2 Januari tahun 2026, berlakulah KUHP baru. Pakai KUHP baru sepanjang aturan yang lama lebih berat. Kalau aturan yang lama lebih ringan, tetap menggunakan. Yang maksudnya lebih ringan adalah pidananya ya. Kalau aturan yang lama itu pidananya lebih ringan, menggunakan aturan pidana yang lama. Oke. Pasal 619. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, berarti KUHP baru ini mulai berlaku, pidana tutupan tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan sampai dibentuknya undang-undang mengenai pidana tutupan yang baru. Nah, berarti di dalam pasal 619 KUHP baru ini mengamanatkan adanya pembentukan undang-undang hukuman tutupan yang baru selain peraturan pemerintah yang menjalankan KUHP baru ini. Namun sebelum itu terbentuk, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan tetap masih berlaku. Itu untuk yang diatur di pasal 619. Saya pikir cukup untuk pada video yang ke-400 ini, bukan pembahasan pasal dan ini mudah dimengerti walaupun sekaligus kita membahas 3 pasal, 617, 618, 619 KUHP baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH dari awal sampai akhir agar bisa memahami KUHP baru. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.